Halo Sobat YouTube, kali ini kita kedatangan sebuah flysheet merek Big Adventure seri Toraja. Hanya saja dengan motif camo atau mode penyamaran. Flysheet motif camo ini agak susah dicari di Indonesia ya. Dan rata-rata kalau ada camonya paling warna hijau kayak gini. Jadi jarang kita dapat camo yang kekuningan seperti daun mati. Flysheet yang saya beli ini ukurannya yang 2x3. Terakhir pas bahas flysheet Ebuki, ternyata saya tidak terlalu butuh flysheet yang ukurannya lebar seperti 3x4. Apalagi saya lebih sering berkegiatan solo dan di vegetasi padat, flysheet 3x4 sering tidak muat untuk berkegiatan. Kecuali mungkin kalau kita dalam grup, barulah ini flysheet 3x4 banyak kegunaannya. Oke, pertama kita buka flysheet ini. Jadi sebenarnya ini warnanya lebih ke hijauan ya, seperti seragam tentara. Tapi entah kenapa di kamera ini nggak terlalu kentara hijaunya. Awal buka ini kita lihat sendiri, ini talinya terlepas ya dari ikatannya ya. Kemudian bagian ujung talinya ini nggak dibakar ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa terburai untuk talinya kalau nggak dibakar pada bagian ujungnya. Untuk bahan kain yang digunakan ini seperti bahan nilon ya. Jadi dia kalau ditarik ini agak melar-melar dikit ini kainnya kalau kita tarik kawan-kawan. Jadi pastinya ini anti air. Kemudian kita beralih ke bagian sim sealnya. Bagaimana kira-kira sim seal dari flysheet ini? Untuk sim sealnya ini bukan yang lem silikon ya. Jadi ini sebenarnya berpotensi untuk luntur pada bagian sim sealnya jika digunakan dalam jangka panjang. Dan lebih bagus jika kalian dapat flysheet yang menggunakan sim seal yang terbuat dari semacam lem silikon begitu, seperti sim seal dari Merapi Mountain. Kalau sim seal yang model seperti tape ini gampang terkelupas sebenarnya jika untuk pemakaian jangka panjang. Bisa teman-teman lihat ada seperti bekas udara pada bagian tape atau sim sealnya ini, dan itu untuk jangka panjang akan berpotensi terbuka. Jadinya biasanya kan ini kalau kita menggunakan flysheet ini, air itu merembes melalui jahitan dari flysheet, dan guna sim seal untuk mencegah air merembes ke dalam jahitan. Tapi kalau si sim seal ini nantinya terbuka, maka pastinya air bisa merembes melalui jahitan dari sim seal tersebut. Tapi memang untuk flysheet dengan harga yang ada di pasaran Indonesia ini jarang ya yang menggunakan sim seal silikon, jarang. Rata-rata menggunakan sim seal yang model tape seperti ini. Jadi ini wajar ya kawan-kawan. Karena saya tidak punya tali, kita akan menggunakan sulur untuk mengikat flysheet ini ke pohon. Jadi kita uji coba ya, kira-kira gimana bentuk dari flysheet ini jika dikembangkan. Kira-kira seperti ini jika saya membuat bentuk sederhana menggunakan flysheet Big Adventure ini. Seperti yang saya bilang, ini sebenarnya hijaunya masih agak lebih pekat ya, hanya saja di kamera entah kenapa seperti ini. Saya memang suka yang low profile seperti ini, jadi makanya saya membeli flysheet dari Big Adventure ini. Jadinya kalau kalian lagi melakukan style camping atau camping diam-diam, flysheet seperti ini cocok karena kurang dinotis dari jauh. Beda dengan flysheet kalau menggunakan warna-warna seperti orange terang, itu gampang kelihatan dari jauh. Untuk bagian dekat loopingnya ini ada jahitan seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan seperti di flysheet saya yang satu Big Adventure Toraja yang 4x3, tapi yang warna hitam juga sama seperti ini. Dan jika kita masuk ke dalam, bagian dalamnya kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Jadi memang ini bahannya tipis, beda sama kayak itu si jas hujan saya sama flysheet DS Adventure yang tebal. Dan memang flysheet ini lebih ke arah untuk ultralight. Bisa kalian lihat tadi sih waktu dilipat ukurannya itu sangat mini ya kawan-kawan ya. Kalau saya bandingkan dengan footprint DS Adventure yang saya jadikan flysheet, itu ukurannya 2 kali lipat dari ini, padahal si footprint itu cuma 2x2. Dan oh iya, untuk satu lagi kekurangan dari flysheet ini,
kedua yang saya dapatkan itu loopingnya ini kurang ya kawan-kawan. Loopingnya ini hanya ada 13 buah untuk yang ukuran 2x3. Harusnya sih mereka tambahin looping di bagian yang saya tunjuk itu. Harusnya di bagian tengah ini ada 2 tambahan looping, dan di bagian bawah juga ini harusnya ada 2 tambahan looping agar kita bisa lebih banyak berkreasi menggunakan flysheet ini. Sayangnya untuk flysheet 2x3 ini loopingnya hanya tersedia sebanyak 13 buah. Setidaknya sih bukan 9 buah ya kayak flysheet array saya. Oke, dan ini kita coba bentuk diamond fly, kira-kira seperti ini bentuknya. Ini luas dan lega ya untuk satu orang. Jadi flysheet 2x3 ini bagi saya sudah cukup sebenarnya. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak makan tempat ketika di setup. Di sini juga cuacanya lagi berangin ya kawan-kawan ya. Tapi meskipun berangin seperti ini, tidak ada tanda-tanda kalau flysheetnya akan mengalami robek meskipun bahannya tipis. Dan ini saya coba untuk buat bentuk apa ya ini ya, saya lupa sih namanya, tapi kira-kira sih seperti ini bentuknya. Biasanya sih anak-anak di Bushcraft juga sering bikin bentuk ini. Jadi ini keuntungannya menyediakan space yang lumayan luas dan juga akses keluar masuk yang lumayan luas juga. Oke, jadi kita rangkum kelebihan dan kekurangan dari flysheet ini. Oke, untuk kelebihan dari flysheet Big Adventure Toraja ini, yang pertama itu beratnya ya, bobotnya itu ringan ya kawan-kawan ya. Kemudian yang kedua itu gampang di packing karena ukurannya kecil. Kemudian ini bahan waterproofnya tinggi ya, karena kalau dilihat ini menggunakan bahan nilon. Kemudian sudah ada seam seal pada jahitan flysheetnya. Dan juga untuk kualitas loopingnya ini sudah bagus menurut saya. Jahitan loopingnya ini bagus ya kawan-kawan ya. Nah, kalau kita bicara kekurangan, loop ini kekurangannya yang pertama hanya ada 13 loop. Saya harap sih menggunakan 19 loop seperti flysheet pada umumnya. Tapi ternyata hanya ada 13 loop. Yang kedua, seam seal-nya ini bisa copot kalau kita pakai untuk jangka panjang, dikarenakan seam seal-nya ini menggunakan seam seal tape, dan pada bagian-bagian tertentu itu ada udara yang masuk dan itu akan berpotensi dicopot untuk jangka panjang kalau kita pakai untuk jangka panjang. Kemudian ya karena ini flysheet ultralight, pastinya bahannya ini lebih tipis untuk mengejar ringan, sehingga bahannya ini lebih mudah sobek karena tipis. Jadi hati-hati juga jika menggunakan flysheet ini di sekitar api. Percikan api mungkin bisa melubangi flysheet ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, flysheet ini mudah untuk dilipat dan di packing. Dan ini rekaman secara real ya, saya mencoba untuk melipat flysheet ini dan mengembalikan ke dalam sarung flysheet. Dan di sini saya hanya butuh waktu sekitar 2 menit untuk memasukkan flysheet ini kembali ke dalam sarungnya. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti ini impresi dan review saya untuk flysheet Big Adventure Toraja yang versi camo. Mungkin teman-teman ada yang lagi cari flysheet camo, ini cocok untuk kalian, apalagi yang suka bawa ringan-ringan. Terima kasih telah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dengan pembahasan dan review-review menarik lainnya.